Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Balik lagi ke channel Santri Sakti. Kali ini berbeda dengan video-video sebelumnya. Yang sebelumnya kita ngebahas mengenai cerita ulama karomahnya walinya Allah SWT. Maka di video kali ini kita akan cerita mengenai kisah awal mula permusuhan antara kucing dan anjing. Jadi dalam kitabnya Syekh Wahab bin Munabbih belum menceritakan bahwasanya dulu awal mula ketika terjadi banjir bandang ketika zaman Nabi Nuh alaihissalam. Maka Nabi Nuh bikin kapal, terjadi banjir bandang yang besarnya luar biasa. Maka Nabi Nuh mengumpulkan seluruh hewan, dinaikkan ke atas kapal beliau dan berpasang-pasangan. Ini ada kuda dengan jantan dengan betina, anjing jantan dengan betina, begitu juga kucing dengan jantan dengan betina, seperti itu. Dan Nabi Nuh memberikan persyaratan, memberikan peraturan kepada seluruh penduduk, hewan-hewan ataupun manusia yang ada di kapal waktu itu ketika masih pelayaran dan ketika masih banjir dan pelayaran. Maka Nabi katakan tidak boleh ada yang kawin atau hubungan badan ketika di kapal, karena takutnya nanti kalau kawin atau hubungan badan maka akan beranak pinak, artinya kapalnya tanpa sesak tidak muat lagi. Maka peraturan ini diterapkan kepada seluruhnya dan semuanya mengikuti, kecuali ada satu hewan yang tidak tahan waktu itu, yaitu si anjing. Si anjing ini nggak tahan lama di kapal, tidak kawin dengan si betina, si bininya tuh dia terasa nggak betah. Maka singkat cerita akhirnya si anjing ini nyarilah tempat tersembunyi untuk melakukan adegan yang disensor tadi, yaitu hubungan badan dengan si anjing betina, kawin dengan anjing betina. Ketika sudah menemukan tempat, maka mulailah dia hubungan badan. Ternyata waktu itu mereka berdua dipergoki sama kucing yang saat itu sedang patroli, sedang jalan-jalan. Maka ketika dipergoki, maka si kucing bilang, "Oh, kamu ini tidak ikut peraturan Nabi Nuh ini, saya laporkan kamu." Maka akhirnya dibawalah si anjing ini, dihadapkan kepada Nabi Nuh. Ketika dihadapkan kepada Nabi Nuh, maka Nabi Nuh katakan, "Wahai anjing, dinasihati jangan sampai berbuat demikian lagi, karena nanti membahayakan, membuat kamu nanti istri kamu melahirkan, sesak, kapal kita susah." Pokoknya dinasihati. Nah, dengan perjanjian jangan sampai mengulangi lagi. Lah besoknya ternyata diulang lagi untuk kedua kalinya. Setelah berapa lama diulang lagi kedua kalinya. Maka dibawa lagi sama si kucing untuk menemui Nabi Nuh alaihissalam. Tapi dia nggak mau menyangkal. Pokoknya nggak mau saya. Ketika dibawa ke Nabi Nuh, maka dia ngeyel. Kata si anjing, "Wahai Nabi Nuh, saya ini nggak melakukannya, ini bohong si kucing ini, saya nggak melakukannya. Bener, saya nggak melakukannya." Maka akhirnya kucing mengatakan, "Wahai Nabi Nuh, doalah sama Allah SWT. Kalau memang dia nanti melakukan perkara yang seperti itu lagi, biar Allah SWT yang hukum dia nanti. Allah tampakkan kebohongan dia." Maka sehingga cerita akhirnya besoknya lagi beberapa hari kemudian, yang namanya si anjing ini nggak kuat lagi untuk tidak hubungan badan, melakukannya lagi. Nah kemudian yang ketiga kalinya ketika terjadi lagi dia hubungan badan lagi dengan istrinya, si anjing tadi, maka Allah SWT tampakkan ketika dipergoki sama si kucing lagi. Ternyata Allah tampakkan doanya Nabi Nuh, si anjing ini susah melepaskan alat vitalnya dari si betina tadi. Jadi dia nggak susah, masih mau melepaskan tuh susah. Jadi masih lengket kemaluannya di betinanya tadi. Maka akhirnya kucing bilang, "Oh, ini sudah nggak ada toleransi lagi nih, harus saya laporkan ini." Maka anjing, "Mohon jangan dilaporkan, jangan bawa Nabi Nuh ke sini, biar nanti kita menghadap minta maaf." Maka si kucing nggak bisa. Maka dia datang kepada Nabi Nuh, diajak Nabi Nuh untuk menemui anjing yang masih susah melepaskan tadi. Maka Nabi Nuh secara langsung melihat dengan mata kepala keadaan si anjing yang susah melepaskan kemaluannya dari si betina tadi. Maka anjing merasa malu karena dilihat langsung sama Nabi Nuh alaihissalam. Maka si anjing ini jengkel emosi dengan si kucing yang tidak mau istilahnya ngasih dispensasi lah. Maka anjing itu doa, "Ya Allah, ini saya telah dizalimi, saya dipermalukan ya Allah. Maka ya Allah, permalukanlah gantian si kucing ini nanti sampai di akhir zaman engkau permalukan dia Allah, gantian seperti dia permalukan saya Allah." Artinya betul dalam riwayat ya, termasuk ketika sekarang itu kenapa kucing kalau hubungan badan si betina selalu teriak, kemudian kadang ditonton orang nobar banyak pun dia nggak mau sih, nggak pergi ataupun nggak malu, enggak. Itu diantaranya karena doanya si anjing yang merasa dipermalukan sama si kucing. Jadi si betinanya teriak-teriak, si jantannya juga kalau posisi begitu, walaupun kita nonton baik, kita syuting pun nggak mau pergi, nggak malu dia. Itu mungkin diantara dalam riwayat mungkin doanya si anjing tadi. Untuk kebenarannya seperti apa, wallahu a'lam bishawab. Tapi teman-teman semuanya, yang patut kita ambil pelajaran adalah hadis baginda Rasulullah SAW, "Man ayyara akhahu bi dzambin lam yamut hatta ya'malahu."
Barang siapa mempermalukan seseorang karena suatu dosa, lam yamut hatta ya'malahu, maka orang yang mempermalukan itu bisa-bisa Allah akan berikan dia ini akan maksiat, sebelum dia mati dia akan maksiat serupa seperti kemaksiatan yang dikerjakan teman dia yang dia permalukan tadi. Jadi teman-teman semuanya, kalau ada kawan kita, ada orang yang mengerjakan kemaksiatan yang itu sekiranya tersembunyi dan itu efeknya hanya untuk dirinya sendiri, maka kita nasihati betul-betul jangan kita permalukan. Tapi kalau perbuatan mereka itu seperti menipu ataupun dia mencuri, sekiranya perlu karena itu merugikan orang lain, ya wajib kita omongkan, apa kita sebarkan biar orang-orang hati-hati. Tapi kalau kemaksiatannya itu di dirinya sendiri, mungkin kawan kita, maaf mungkin sering nonton video jorok, maka jangan terus kita sebarkan aibnya, kita sebarkan kemana-mana, jangan. Man ayyara akhahu bidzambin lam yamut hatta ya'malu. Kalau kita mempermalukan saudara kita karena suatu dosa, naudzubillah, suatu saat nanti bisa-bisa kita melakukan dosa yang sama sebelum kematian kita. Semoga semakin memperbaiki muasyarah kita, hubungan kita dengan orang-orang. Jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.